Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, kita berjumpa lagi di PLH Pendidikan Lingkungan Hidup SD Islam Al-Azhar Tulungagung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber daya mineral dan bahan tambang alam yang ada di Tulungagung. Mari kita simak video selengkapnya. Oke, kita akan belajar tentang sumber daya mineral dan bahan tambang yang ada di Tulungagung, yang tentunya tersebar dari mulai daerah Pagerwojo, Besuki, Kalidawir, dan juga Rejotangan. Itu sangat banyak sekali potensi alam yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini adalah potensi atau peta bahan galian yang bisa kita identifikasi, yang bisa kita lihat dari mana saja yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 golongan yang terdiri dari bahan galian kelompok A, B, dan C. Nah, bahan galian golongan A terdiri dari batu bara dan lignit. Ini difungsikan untuk berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Untuk batu bara itu banyak dijumpai di Desa Kebu Ireng, Sedaya Gunung, Kecamatan Besuki, atau juga di Pagerwojo. Untuk lignit itu batu bara muda, biasanya ditemukan di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Tulungagung. Selanjutnya yaitu bahan galian golongan B, yang terdiri dari logam emas, logam besi, pasir besi, dan mangan. Nah, pasir besi itu dimanfaatkan untuk industri besi baja dan industri semen. Dan mangan itu untuk bahan bakar acu, terus campuran baja, keramik, korek api, gelas cat, dan lain-lainnya. Tentu ini sebenarnya digunakan untuk bahan sehari-hari di rumah tangga ya. Selanjutnya ada bahan galian C. Nah, ini biasanya terdapat dari bentang Gunung Kapur dan marmer yang ada di Tulungagung. Nah, sumber daya alam mineral dari golongan C ini terdiri dari bahan galian seperti batu gamping, kalsit, bentonit, galian bulk clay, bone clay, lempung, profilit, kaolin, batu beku, sirtu, marmer, dan masih banyak lagi. Nah, perlu dicatat bahwa bahan dari sumber galian tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang kehidupan sehari-hari sebagai alat rumah tangga dan juga bahan baku industri ya. Nah, itu banyak sekali. Pemanfaatannya seperti apa? Nah, usaha memanfaatkan dan bahan galian dari tambang tersebut secara keseluruhan di Indonesia itu adalah sebagai pembentuk kebutuhan sumber daya mineral, barang tambang, dan galian dalam negeri. Terus menambah pendapatan negara, memperluas lapangan kerja, memajukan bidang transportasi dan komunikasi, termasuk memajukan industri dalam negeri. Karena Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu sangat banyak sekali ya potensi alamnya. Dari masing-masing wilayah juga ada. Nah, tetapi ada hambatannya, adik-adik. Hambatannya apa? Yang pertama, kurangnya tenaga ahli dalam memanfaatkan sumber daya alam, termasuk mahalnya sarana dan prasarana untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Lalu kerjasama dengan perusahaan asing yang sangat merugikan, salah satunya Freeport yang ada di Papua ya. Lalu transportasi ke sumber daya alam tersebut, mengingat Indonesia itu kepulauan, jadi agak sulit ya. Dan terakhir yaitu sumber daya manusia yang belum memenuhi kualifikasi. Nah, bagi adik-adik semua itu bisa ya terus belajar dan bisa mengetahui terkait dengan sumber daya alam. Sumber daya alam terdiri atas energi yang dapat diperbarui seperti potensi nabati dan juga sumber yang tidak bisa diperbarui seperti mineral, bahan tambang, dan galian yang seperti yang sedang kita bahas. Nah, hambatan dan pemanfaatan sumber daya alam yaitu kurangnya tenaga ahli dan pemanfaatan tadi. Ini ya. Lalu prinsip pemanfaatan sumber daya alam. Prinsipnya adalah harus berwawasan lingkungan dan berkesinambungan. Jadi antara yang memanfaatkan istilahnya eksplorasi itu harus sesuai dengan kadarnya ya. Lalu kita dapat juga melakukan dengan berbagai cara, yaitu mengimbanginya dengan penghijauan, reboisasi, sengkedan. Nah, sengkedan ini adalah teknik menanam ataupun bertani dengan cara seperti undak-undakan. Artinya apa? Kita menyesuaikan dengan kontur tanahnya gitu. Kalau daerah gunung itu biasanya sangat kecil sekali dan itu harus rapat ya. Beda dengan daerah dataran.
Pengembangan daerah aliran sungai, termasuk pengolahan air limbah, penertiban pembuangan sampah, dan termasuk menggunakan prinsip mengurangi dan prinsip daur ulang. Nah, prinsip mengurangi dan daur ulang di sini itu bisa kita lihat ya, yaitu hendak mengambil sumber daya alam harusnya dilihat terlebih dahulu, termasuk bagaimana cara daur ulang. Oke, lanjut. Upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, upaya pelestarian sumber daya alam ini perlu dicatat, yaitu pelestarian tingkat internasional dan juga nasional. Untuk tingkat nasional yaitu banyak sekali ya, dan internasional itu awalnya yaitu dengan adanya deklarasi 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Internasional. Ini di bawah program PBB atau Global 500 gitu ya, 5,100. Termasuk sumber daya nasional. Ini juga ada yang namanya Kalpataru. Kalpataru itu kriterianya adalah perintis lingkungan hidup, pengabdi lingkungan, penyelamat, dan lain-lainnya. Nah, di sini Kalpataru adalah penghargaan di bidang lingkungan ya, yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu yang berjasa terhadap pelestarian lingkungan. Termasuk penghargaan dari lingkungan yaitu Adipura. Nah, Adipura ini untuk kota-kota yang kategori bersih dan juga sebagai percontohan di Indonesia. Ini dimulai di Bali ya pada tahun 2002 dan sampai sekarang. Lalu ada juga penghargaan lingkungan yaitu Adiwiyata. Penghargaan ini biasanya diberikan kepada sekolah-sekolah. Nah, sekolah yang hijau itu bisa diberikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan terus belajar.